Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Firdausi Irfani, NPM 22025010205. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan das musi berkelanjutan untuk pengurangan resiko banjir. Daerah aliran sungai atau das musi merupakan salah satu sistem sungai terbesar dan paling penting di Provinsi Sumatera Selatan. Sungai ini tidak hanya menjadi sumber air bagi kebutuhan sehari-hari, pertanian, dan industri, tetapi juga menjadi jalur transportasi serta pusat berbagai aktivitas ekonomi masyarakat. Selain itu, das musi juga memiliki peran ekologis penting dalam mengatur tata air dan menjaga keseimbangan lingkungan. Secara alami, das musi berfungsi sebagai pengendali banjir dan pengatur aliran air. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, fungsi tersebut mulai mengalami penurunan. Tekanan terhadap sumber daya lahan dan air semakin meningkat, terutama akibat perubahan penggunaan lahan yang cukup masif. Kondisi ini membuat das musi menjadi lebih rentan terhadap gangguan hidrologi, khususnya banjir yang frekuensi dan dampaknya terus meningkat. Salah satu penyebab utama banjir adalah alih fungsi lahan wilayah hulu dan tengah das musi. Vegetasi alami banyak berubah menjadi lahan pertanian intensif, perkebunan, dan kawasan terbangun. Akibatnya, kemampuan tanah untuk menyerap air hujan menurun, sementara limpasan permukaan justru meningkat. Ketika hujan turun dengan intensitas tinggi, volume air yang masuk ke sungai menjadi jauh lebih besar dalam waktu yang singkat, sehingga debit sungai melonjak dan melampaui kapasitas alirannya. Permasalahan ini semakin kompleks di wilayah hilir, khususnya kawasan perkotaan. Pertumbuhan permukiman dan infrastruktur yang besar seringkali tidak diikuti dengan perencanaan drainase yang memadai. Ditambah lagi, dengan sedimentasi sungai yang menyebabkan pendangkalan kapasitas tampung sungai pun semakin berkurang. Akibatnya, hujan lebat dalam durasi singkat sering memicu genangan dan banjir yang berulang, sehingga mengganggu aktivitas masyarakat dan perekonomian. Oleh karena itu, pengelolaan das musi secara berkelanjutan menjadi hal yang sangat penting. Pengelolaan ini tidak bisa dilakukan secara terpisah, tetapi harus terintegrasi antara wilayah hulu, tengah, dan hilir, serta melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat dan pemerintah. Berdasarkan kondisi tersebut, kajian ini mencoba menjawab 3 pertanyaan utama. Pertama, bagaimana kondisi pengelolaan das musi saat ini dalam kaitannya dengan upaya pengurangan risiko banjir. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang paling berpengaruh terhadap meningkatnya risiko banjir di wilayah das musi. Dan yang ketiga, bagaimana konsep pengelolaan das musi yang berkelanjutan dan efektif untuk menekan risiko banjir di masa yang mendatang. Adapun tujuan dari kajian ini adalah untuk mengkaji kondisi dan permasalahan pengelolaan das musi, mengidentifikasi faktor utama penyebab banjir, serta merumuskan arahan pengelolaan das musi yang berkelanjutan sebagai upaya pengurangan risiko banjir. Selanjutnya ini adalah pendekatan pengelolaan hulu, tengah, dan hilir. Pengelolaan das musi dalam kajian ini menggunakan pendekatan yang terpadu yang menghubungkan wilayah hulu, tengah, dan hilir. Wilayah hulu memiliki peran penting dalam menjaga fungsi ekologis das, terutama melalui tutupan vegetasi dan konservasi lahan. Upaya seperti reboisasi, agroforestry, dan perbaikan struktur tanah bertujuan untuk mengurangi limpasan dan meningkatkan daya resap air. Wilayah tengah berfungsi sebagai zona penyangga yang mengatur aliran air sebelum masuk ke wilayah hilir. Pengelolaan di wilayah ini perlu menyeimbangkan antara kebutuhan masyarakat dan fungsi lingkungan, misalnya melalui penataan tata guna lahan, perlindungan daerah resapan, serta pembangunan kolam retensi dan sistem drainase lokal yang terintegrasi. Sementara itu, wilayah hilir menjadi area yang paling rentan terhadap banjir karena merupakan titik akumulasi aliran dari hulu dan tengah. Oleh sebab itu, pengelolaan di wilayah hilir perlu dilakukan melalui normalisasi sungai, pengendalian sedimen, penataan ruang berbasis risiko banjir, serta penerapan sistem peringatan dini. Hasil kajian menunjukkan bahwa kondisi biofisik das musi sangat beragam antara wilayah hulu, tengah, dan hilir. Perbedaan topografi, jenis tanah, dan tutupan lahan ini sangat mempengaruhi resapan aliran sungai. Perubahan penggunaan lahan yang tidak terkendali
telah menurunkan kapasitas resapan dan meningkatkan limpasan permukaan serta sedimentasi sungai. Selain itu, kejadian hujan ekstrim dalam beberapa tahun terakhir juga menunjukkan kecenderungan meningkat. Kondisi ini menyebabkan debit puncak sungai datang lebih cepat dan sering melampaui kapasitas sungai. Data bencana menunjukkan bahwa banjir masih menjadi salah satu bencana hidrometeorologi yang paling sering terjadi di wilayah das musim. Degradasi das seperti berkurangnya tutupan vegetasi dan meningkatnya erosi memiliki hubungan yang sangat erat dengan meningkatnya kejadian banjir. Faktor alam dan aktivitas manusia saling berinteraksi dan memperbesar resiko bencana jika tidak dikelola dengan baik. Strategi pengelolaan das musi berbasis mitigasi. Berdasarkan hasil kajian, pengelolaan das musi perlu diarahkan pada upaya mitigasi bencana yang terpadu. Di wilayah hulu, fokus utama adalah rehabilitasi hutan dan lahan kritis melalui reboisasi dan konservasi tanah. Di wilayah tengah, pengelolaan diarahkan pada optimalisasi fungsi retensi alami melalui perlindungan lahan basah, pertanian konservasi, serta pembangunan kolam retensi. Sementara itu, di wilayah hilir, pengendalian banjir dilakukan melalui kombinasi pendekatan struktural dan non-struktural, seperti normalisasi sungai, pengelolaan tata ruang, dan peningkatan kapasitas drainase. Keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada peran serta masyarakat dan kebijakan pemerintah. Keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan dan kebutuhan terhadap tata ruang, serta dukungan regulasi dan koordinasi lintas sektor dari pemerintah menjadi kunci utama pengelolaan das musi yang berkelanjutan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan das musi yang berkelanjutan harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi dengan menggabungkan konservasi wilayah hulu, pengelolaan wilayah tengah, dan pengendalian wilayah hilir, serta didukung partisipasi masyarakat dan kebijakan pemerintah. Resiko banjir dapat ditekan dan fungsi ekologis das musi tetap terjaga. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan ketahanan wilayah terhadap bencana sekaligus mendukung keberlanjutan pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.